Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nathan Garis dari Universitas Pajajaran, dan di sini aku menjelaskan mengenai deep learning dan juga cognitive computing. Dan di sini pertama-tama adalah mengenai fighting fraud with deep learning artificial intelligence. Dan di sini adalah case study-nya. Dan di sini Danske Bank adalah suatu bank itu menerapkan solusi AI untuk mengurangi fraud. Di mana bank ini konsepnya adalah bank, tapi memiliki permasalahan. Permasalahannya adalah karena semakin canggih, itu membuat penipuan itu semakin canggih juga. Dengan adanya perbankan online ataupun dengan mobile banking, itu semakin meningkat secara penipuan-penipuan yang ada. Dan di sini pun kita Danske Bank ini menerapkan suatu solusi di mana menggunakan big analytics ataupun big data analytics, AI dan juga deep learning untuk bisa melakukan efektivitas untuk mendeteksi penipuan. Dan juga bank ini untuk meningkatkan keamanan dan kredibilitas layanan mereka di era digital kali ini. Danske Bank itu mengadopsi mendalam dengan GPU yang mengoptimalkan untuk meningkatkan deteksi penipuan, ataupun sistem ini membantu untuk mengidentifikasi kasus-kasus potensial tanpa meningkatkan alarm palsu, ataupun juga meskipun keputusan operasional dijalankan oleh AI gitu. Jadi dibantu AI untuk bisa mendeteksi penipuan-penipuan yang ada, dengan menghasilkan untuk mewujudkan palsunya itu bisa menurunkan hingga 60% dan juga meningkatkan dampak positif hingga 50% dan memfokuskan untuk kasus penipuan yang ada untuk menemukan solusi terbaiknya. Dan di sini kita melihat bahwa Danske Bank menerapkan solusi AI, dan kita melihat bahwa dia melakukan deep learning. Tidak hanya melakukan classic machine learning biasa atau rules engine atau random predictions, tapi dia melakukan deep learning. Dia melakukan deep learning untuk bisa melakukan alarm ataupun untuk bisa melihat bahwa ada berbagai kasus penipuan yang ada, dan melakukan dari big data analytics dan meningkatkan ternyata ini menjadi membantu untuk bisa meningkatkan signifikan dalam melakukan mendeteksi penipuan yang ada. Dan di sini ada introduction of deep learning. Jadi deep learning adalah setelah dari artificial intelligence, machine learning, representative learning hingga deep learning. Deep learning itu adalah melakukan konsep di mana itu mendalam lagi ataupun dalam melakukan pembelajarannya. Jadi deep learning itu sudah digunakan seperti melakukan oleh Google Home, Alexa dalam melakukan memutar musik ataupun melakukan menandai foto teman ataupun dan lain-lain sebagainya. Jadi deep learning yang menyederhanakan kehidupan sehari-hari, dan berbeda dengan pembelajaran mesin tradisional. Pembelajaran ataupun deep learning ini secara otomatis untuk mengantisipasi fitur-fitur kompleks yang ada dan menghilangkan kebutuhan akan identifikasi fitur manual gitu. Dan di sini ada basic of shallow neural networks. Jadi neural networks adalah dasar-dasar dari dimana dalam melakukan deep learning itu menerapkan suatu konsep yaitu neural networks, di mana itu seperti halnya di otak manusia gitu. Dan prosesnya adalah mulai dari input belajar dari si data tersebut atau informasi-informasi tersebut, apakah itu melakukan iya atau tidak, baru nanti terlihat ataupun muncul dari suatu output ataupun suatu tindakan ataupun dari variabel input gitu. Dari dalam jaringan saraf buatan, bagian apapun neuron adalah unit pemrosesan. Jadi melakukan penyaringan ataupun serangkaian operasi matematika untuk nantinya menentukan sebelumnya dari nilai numerik yang berasal dari variabel input atau dari output neuron lainnya gitu. Dan di sini juga ini melakukan konsep yang sama seperti otak manusia, melakukan memiliki serangkaian miliaran neuron yang saling terkait untuk memfasilitasi pemikiran, belajar dan pemahaman kita tentang dunia di sekitar kita. Dan di sini contoh prosesnya juga dalam pemrosesan dimulai dari input, prosesnya dari layer-layer dari neuron-neuron yang ada itu lalu di output gitu. Dan di sini ada elemen jaringan neural buatannya, dan juga di sini ada pemrosesan yang ada mulai dari PE, LTI, ANN gitu. Dan di sini ada artificial neural network, ada satu model algoritma ya yang mencoba untuk meniru otak manusia dan memberikan stimulasi atau merasakan melakukan pemrosesan yang nantinya bisa memberikan suatu output yang nantinya bisa kumpulan data, dan nanti paling umum untuk bisa dikenal juga artificial neural network gitu. Itu juga mulai dari input hingga outputnya gitu. Dari sini ada proses developing neural network dari base system. Dari sini dalam melakukan prosesnya itu mulai dari pengumpulan datanya, identifikasi data pelatihan, pemilihan arsitektur jaringan yang baik itu gimana dan pemilihan metode belajar, terus juga inisiasi dan modifikasi parameter hingga pemrosesan data, terus juga pelatihan jaringan, terus juga pengujian jaringan, terus juga evaluasi dari penggunaannya tersebut gitu. Dalam melakukan pemrosesan ataupun suatu developing dari neural network atau pembelajaran nantinya bisa dilakukan untuk deep learning.
Terus juga untuk pemrosesannya itu dari ada satu dari Back-Propagation, ada algoritma pembelajaran yang paling banyak digunakan dalam komputasi saraf ataupun kayak deep neural networknya dari prinsipal Eleano ataupun Lefebvre. Dari sini itu meningkatkan kesalahan untuk bisa nantinya bisa minimalkan kesalahan-kesalahan yang ada dalam melakukan pemrosesan di jaringan saraf tersebut. Dan algoritma ini mencakup dari prosedur seperti inisiasi bobot yang nilai acak dari parameter lainnya, baca vektor masukannya, ataupun dari dari perhitungan-perhitungannya, dan juga hitung kesalahannya, dan IBA nanti mengerjakan dari lapisan-lapisan yang ada gitu. Dan ini ada elimination of basics of NN atau neural network. Itu dari elimination black box ini atau membantu untuk memahami untuk nantinya bagaimana jaringan tersebut membuat suatu keputusan atau prediksi. Contohnya adalah ketika dalam kita melakukan di Google memfoto gambar untuk nantinya bisa dicek apakah itu gambar tersebut itu apa, dan black box ini membantu untuk bisa nantinya bagaimana si pemrosesan itu membantu untuk bisa membuat suatu keputusan ataupun prediksi nantinya gitu. Dan analisis ini, sensitivitas ini itu seperti teknik yang diseluruhkan seperti mulai dari input hingga output yang sama gitu, dan tapi di-train dulu terlebih dahulu oleh black box. Jadi itu membahas untuk pembantu untuk nanti bisa meningkatkan interpretasi nantinya, dan juga menjadi suatu model, dan untuk nanti bisa meningkatkan kepercayaannya, trustnya. Ini penting juga bagi seperti dari kedokteran ataupun keuangan gitu. Dan apa itu deep neural networks gitu? Dari deep neural network ini contohnya adalah hingga pada saat ini atau sebagian besar dari aplikasi deep learning itu melibatkan suatu arsitektur jaringan yang hanya beberapa lapisan tersembunyi jumlah neuronnya lapisannya. Dan faktanya itu kapasitas pemrosesan komputer pada saat itu adalah hanya menggunakan CPU, tapi hingga sekarang ataupun di era sekarang itu menggunakan GPU ataupun ini GPU-nya itu bisa membantu nantinya ataupun VGA gitu, GPU VGA dalam bahasa pemrograman yang terkait, seperti contohnya adalah CUDA Core ataupun lain-lain itu contohnya di NVIDIA, untuk memungkinkan nantinya si GPU ini membantu pemrosesan data yang bisa lebih cepat gitu. Tidak hanya tadi dari si black box yang membantu untuk bisa nantinya si pemrosesan itu memprediksi benar atau salah, tapi dalam hal di GPU ini itu bisa memproses lebih cepat gitu. Teknologi GPU itu memungkinkan untuk berhasil menjalankan jaringan saraf dengan lebih dari 1 juta neuron, jadi bisa lebih cepat, jauh lebih cepat, untuk bisa jaringan lebih besar dalam beberapa fitur, dan nanti bisa memahami pola-pola yang lebih canggih ataupun lebih cepat. Jadi itu membantu suatu nantinya deep neural networks-nya nanti gitu, untuk membantu suatu deep learning-nya nanti gitu. Dan ini harus RNN-nya ini adalah memori jangka panjang. Jadi ini adalah suatu proses di mana dari setiap input dan juga output itu adalah berturut-turut. Jadi kayak ada beberapa lapisan-lapisan arsitektur atau tipe-tipe dari si proses-proses tersebut yang nantinya itu melewati suatu lapisan berturut-turut untuk melewati nantinya itu menjadi suatu output, ataupun dari setiap lapisan adalah input untuk lapisan berikutnya gitu. Jadi ini suatu prosesnya gitu. Dan di sini ada impact-nya. Jadi contohnya ini adalah untuk peran pelatihan di optimasi kerja itu grafik, di mana grafik ini adalah algoritma pelatihan gitu. Jadi untuk melakukan training data, yaitu apakah itu optimal atau enggak. Dan kita bisa lihat bahwa LMP atau peran pelatihan ataupun training data pada warna biru itu menghasilkan kesalahan klasifikasi yang lebih rendah dibandingkan peran pelatihan segitiga atau dalam warna hitam gitu. Jadi memang si ini tuh dalam melakukan deep learning itu juga bisa kita lihat bahwa efisiensi dan juga bisa melihat dari klasifikasi itu berbeda-beda, dan ini dibantu oleh LMP untuk bisa nantinya bisa dibantu untuk melakukan klasifikasi jaringan bisa lebih bagus. Dan di sini kita melihat bahwa sedangkan garis hitam menunjukkan tingkat kesalahan pada saat pengujian dari 2,7 data, dan bisa melihat bahwa ternyata menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam tingkat kesalahan klasifikasi dalam model yang diprediksi oleh jaringan keyakinan mendalam. Terus juga mungkin untuk convolutional neural networks, dan bisa melihat dari impact dari RandomWorks di Deep LMP, itu adalah suatu jenis metode pembelajaran mendalam yang paling populer hingga saat ini dalam melakukan pemrosesan data dan juga arsitektur dalam melakukan pemrosesan data seperti pemrosesan gambar, pengolahan video, ataupun pengolahan teks gitu. Jadi memang ini jadi suatu proses di mana membantu bisa melihat pemrosesan yang baik atau enggak gitu, ataupun melakukan klasifikasinya. Dan di sini kita melihat bahwa dari ada data-data dari input dari numerik
gitu. Dari pola data bisa melihat dari dalam melakukan pemrosesan data, gambar dari berbagai objek ataupun warna gitu. Terus juga untuk jaringan konvolusioner, dan kita bisa lihat bahwa dari Google itu menggunakan dari deep learning ini untuk bisa melihat menggunakan dari Google Lens ya gitu. Dari Google Lens ini ketika kita mau picture gambar ataupun foto gambar, dan kita melihat bahwa dari gambar tersebut bisa dilihat apakah ini tuh gambar tersebut itu apa, apakah itu dari gunting, apakah itu parfum. Itu bisa suatu fungsi di mana deep learning gitu, mulai dari identifikasi objek, produk, tanaman, hewan, dan lokasi dan lain-lainnya. Dan hingga saat ini dari hal itu kita bisa melihat dari Google itu menjadi salah satu Google Landnet adalah salah satu arsitektur terbaik sejauh ini ya dalam hal melakukan jaringan konvolusi ataupun arsitektur dalam melakukan pemrosesan data ataupun kita mengklasifikasi suatu data menjadi gambar ataupun dari pemrosesan gambar itu menjadi sangat-sangat bagus gitu. Dan semuanya bergantung pada database ImageNet. Dari sini sebab dan selanjutnya dari Neural Networks dan long short dan term memory networks, itu kita bisa melihat bahwa jenis jaringan neuronal yang paling populer hingga sini adalah RNN gitu. Untuk bisa nantinya jenis jaringan memiliki memori dan melakukan memori itu menentukan hasil masa depan mereka gitu. Jadi ini mau jadi satu yang bagus gitu. Menghitung dalam RNN adalah proses yang penting untuk pelatihan model. Dari model tersebut nanti bisa melakukan real time atau break precision truth time gitu, dan hal seperti ini. Dan selanjutnya adalah contohnya analisis data dalam hal jaringan recruitment. Di dalam case study ini kita ingin melihat dari point of view dari produsen kendaraan dan menggunakan informasi tersebut untuk meningkatkan layanan pelanggan dan pengalaman pengemudinya, mulai dari warna merah, kuning, biru, dan juga orange. Dan kita melihat dari klasifikasi data kata-kata tersebut diklasifikasi hingga warna biru tersebut itu bisa melihat bahwa pengendalian daya, dan juga warna merah itu adalah motor, kuning asap hitam di udara, orange sampai remblong. Jadi kita melihat bahwa kita bisa melihat klasifikasi yang ternyata permasalahannya itu yang paling banyak itu apa, di warna apa, dan kita bisa melihat identifikasi bahwa oh ternyata ini masalah itu yang paling banyak gitu pada analisis tersebut gitu. Dan di sini dalam hal ini yang paling banyak juga untuk bisa digunakan itu dari Apple, Google, Cortana hingga Microsoft untuk melakukan analisis data deep learning gitu. Dan ini komentar frameworks for implementation of deep learning. Jadi memang dalam hal deep learning itu menggunakan sudah banyak menggunakan GPU untuk bisa memproses data ataupun memproses video ataupun VR gitu dan lain-lain. Dalam melakukan hal ini ada aplikasi yang digunakan yang paling banyak adalah Torch, TensorFlow, terus juga mungkin Caffe ataupun Theano gitu. Dari Torch itu open source, dan juga TensorFlow itu menjadi suatu framework yang open source juga, dan Caffe juga sama, dan juga Theano juga sama juga ya, mirip sama mereka. Tapi yang mostly banyak digunakan juga memang TensorFlow dalam hal ini gitu. Terus juga untuk kerangka kerja kita melihat bahwa cognitive computing itu paling banyak, itu lebih detail ataupun lebih jauh lebih pintar dalam melakukan keputusannya gitu, cognitive computing dibandingkan hanya artificial intelligence. Jadi itu jauh lebih details dalam hal ini machine learning, natural language processing, neural networks, deep learning, text mining, hingga sentiment analysis gitu. Dan contoh penggunaan cognitive computing adalah contohnya adalah dari Siri, Alexa gitu. Ketika kita menggunakan ngomong sesuatu, nanti Siri memprosesnya dan nanti melakukan apa yang kita katakan. Dan cognitive computing ini adalah suatu kerangka kerja juga ataupun bidang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang mampu meniru cara manusia dalam melakukan memproses informasi dan juga belajar dari pengalaman-pengalaman. Jadi di training datanya. Terus juga untuk dalam maksud keberadaannya, komputer kognitif ini membantu untuk dalam melakukan pencarian, efektif melakukan pemrosesan bahasa alami, terus juga pengembangan bicara, terjemah bahasa, pengenalan wajah, penilaian resiko, deteksi penipuan, evaluasi perilaku, dan juga rekomendasi. Dan juga ada cognitive search, ada metode pencarian durasi baru yang digunakan AI untuk mengeluarkan hasil itu lebih relevan bagi pengguna. Dan juga Forrester ini adalah menuliskan pencarian kognitif dan juga solusi untuk penemuan pengetahuan yang bisa jadi jauh lebih canggih. Sekian, terima kasih dari presentasi yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.